Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya di Ahlinya Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi TOEFL. Materi TOEFL ini ada dua kata yang sering membingungkan para peserta tes. Apa itu? Ini dia. Ini dan ini. Nah, jadi dua kata ini sering sekali membingungkan karena memang perbedaannya kecil sekali. Kalau sekilas perbedaannya hampir tidak ada, apalagi kalau didengarkan. Nah, kalau kita mendengarkan seperti tidak ada bedanya, ya. Ini adalah advice dan advice. Advice dan advice. Hampir sama. Oke, mari kita simak penjelasannya, contohnya, sehingga nanti kita benar-benar memahami dua kata ini dan tidak menjadi lagi hal yang membingungkan ketika menghadapi TOEFL dan menjumpai dua kata ini. Ini advice dan advice. Ya, yang pertama kita lihat cara membacanya. Cara membacanya untuk dua kata ini ya. Yang pertama advice. Yang kedua ini membacanya advice. Hampir sama. Cuman bedanya di sini ini S ini Z ya. Ini advice. Kalau ini advice. Advice. Advice gitu. Ini kalau kita lihat dari cara membacanya. Kemudian bagaimana ya kalau kita lihat dari kelas kata? Kalau kita lihat dari kelas kata, bahwa yang pertama untuk advice ini kelas katanya adalah noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Ini kata benda ya. Ini advice ini adalah noun. Jadi yang dihafalkan ini kalau akhirnya yang CE berarti dia noun atau kata benda. Sedangkan yang akhirnya SE advice ini adalah verb. Verb itu kata kerja. Di sini sudah sangat jelas perbedaannya ya. Kalau yang pakai CE ini adalah noun, kalau yang pakai SE ini adalah verb. Advice dan advice. Secara membaca, kalau dibaca hampir sama, tapi kalau kita lihat kelas katanya ternyata beda. Kalau yang advice noun, yang belakangnya SE adalah verb. Kalau artinya yang advice ini artinya nasihat. Jadi kata benda nasihat. Sedangkan kalau yang merupakan kata kerja atau advice, dia artinya menasehati. Gitu ya. Nasihat dan menasehati. Beda kan? Kalau nasihat itu nasihat, kata benda. Kalau menasehati ini jelas kata kerja. Saya menasehati kamu. Kalau ini terima kasih nasihatnya, gitu ya. Kalau yang CE ini kata benda artinya nasihat. Kalau yang akhirnya SE ini verb atau kata kerja yang artinya menasehati.
Nah, ini adalah contohnya. Langsung kita lihat contohnya. Ya, kita baca ya. Thanks for your advice. Thanks for your advice. Terima kasih atas nasihatmu. Terima kasih atas nasihatmu. Thanks for your advice. Terima kasih atas nasihatmu. Ini di sini nasihat sebagai kata benda atau noun. Lihat yang kedua. Ini yang pakai SE berarti dia adalah verb. I advise you to study hard. I advise you to study hard. Saya menasehati kamu untuk belajar giat atau untuk giat belajar. Ini ya. Advise. Saya menasehati kamu. Bagaimana dengan ini? He has advised me to be better. Ini karena dia adalah merupakan kata kerja atau verb, sehingga di sini dia bisa ditambahkan id, akhiran id. Begitu ya. Jadi kalau yang CE tidak bisa ditambah akhiran id, tidak boleh advised, tidak boleh. Ya. Yang boleh ditambahkan id yang ini nih, yang ada s-nya. Dan juga ditambah ing-nya. Nanti bisa ditambah ing. Pokoknya dia adalah kata kerja, jadi fungsinya seperti kata kerja yang lain. Ada bentuk ke-1, kedua, ketiga, bentuk ing-nya. Sedangkan yang ini advice ini karena bukan kata kerja, jadi tidak boleh ditambah di sini id, tidak boleh ditambah jadi verb 1, verb 2, tidak bisa karena dia bukan verb. Yang verb yang ini yang ada akhirannya se. Kita lihat contoh berikutnya. Coba tirukan. Her advice is so meaningful. Her advice is so meaningful. Her advice, nasihatnya, ya, sangat berarti. Nasihatnya sangat berarti. Ini noun. Tidak bisa menjadi seperti ini nih. Masukkan ke dalam rumus tenses misalnya. Ini nanti bisa dimasukkan ke rumus tenses, tapi posisinya sebagai objek saja. Sebagai objek. Karena dia adalah noun. Kata benda. Her advice is so meaningful. Nasihatnya sangat berarti. Kemudian ada you often advise me. You often advise me. Kamu sering menasehatiku atau aku. Di sini ini yang pakai se berarti dia adalah kata kerja. Bagaimana? Cukup jelas dengan menyimak yang tadi sudah saya contohkan ya, dari contoh-contoh ini. Ini sebagai noun atau kata benda, kemudian ini sebagai verb, kata kerja, ini sebagai verb, ini sebagai noun, kata benda, ini sebagai verb juga. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya ini yang dihafalkan, yang C akhirnya CE berarti kata benda, akhirnya SE ini adalah kata kerja atau noun. Ya, itu dulu penjelasan dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
Jangan lupa senantiasa berlatih supaya kita semakin bisa. Percayalah bahwa semakin berlatih pasti semakin bisa. Ya, jumpa lagi dengan saya di kesempatan dan di video yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesemangatan untuk belajar, terutama mempelajari bahasa Inggris. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.